Kompas yang mencoba melihat bagaimana perolehan suara dari 3 nama teratas dalam survei bakal calon presiden sejauh ini. Saya kembali ke Mas Heran. Ini kan pergeseran suara kalau misalkan ada bakal calon presiden yang tidak disertakan dalam kontestasi ya, Mas Heran. Bagaimana kalau dari 3 menjadi 2 kontestan saja? Ini terbaca tidak, Mas Heran, kalau misalkan dalam putaran pemilunya harus mencapai 2 putaran. Terbaca tidak? Khususnya kalau kita bisa melihat kalau saat putaran pertama maka tadi kan kita lihat Ganjar lebih unggul. Terbaca tidak? Apakah Ganjar aman kalau memang harus sampai ke putaran kedua? Pergeseran suara dari pemilih yang tidak ada pilihan pada putaran kedua akan bergeser kemana kira-kira, Mas Heran? Ya, tadi ya seperti yang saya katakan di awal tadi juga memang di sini kebimbangan publik tadi ketika hanya dihadirkan 2 pilihan itu memang harus dijawab oleh partai terutama di sini ya untuk bekerja lebih baik lagi gitu untuk bisa meyakinkan publik akan pilihan kepada sosok siapa yang harus dipilih ketika hanya dihadirkan 2 pilihan. Nah, ini cukup terbaca juga sebetulnya dari survei yang kami lakukan. Kalau dibedah satu persatu memang eh, pilihan terhadap Ganjar, Prabowo maupun Anies itu terbaca dari pemilih-pemilih partai politik yang sudah cukup kuat dalam menentukan pilihannya gitu. Hmm. Misalnya pada pemilih PDIP ya, itu cukup konsisten untuk memilih Ganjar bahkan di atas 70% Hmm. untuk memilih Ganjar siapapun lawannya ketika hanya dihadirkan 2 calon gitu. Hmm. Bahkan ketika Ganjar dihadapkan dengan Anies itu 78%, hampir 80% itu akan memilih Ganjar. Kemudian pemilih Prabowo pun demikian. Ketika dihadapkan kepada Anies, kemudian dihadapkan kepada Ganjar, pemilih Prabowo itu memang sebagian besar berasal dari Partai Gerindra gitu, yang memang notabene melekat kepada figur ini gitu sebagai ketua umum. Ya. Nah, yang cukup menarik ketika kita melihat sosok Anies di sini, ketika figur Anies itu yang memang notabene bukan kader langsung selama ini yang kita kenal memang dia adalah seorang profesional, kemudian muncul sebagai seorang sosok kuat ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi pemilih dari partai yang notabene saat ini sudah mengusung Anies sebagai calon presiden itu cukup terbelah ketika dihadapkan hanya dengan 2 pasangan calon. Misalnya pemilih-pemilih dari eh, apa namanya Nasdem dan PKS maupun Demokrat ketika ada pasangan Ganjar dan Prabowo itu pemilih AHY pemilih Anies ya pemilih Anies dari Partai Nasdem maupun Demokrat itu memang cenderung ke Prabowo. Hmm. Namun yang PKS itu justru lebih besar ke Ganjar gitu. Nah, Nah, ini ini kan menarik ya. nah ya ini menarik. Terus ketika dihadapkan pada skema Prabowo dan Anies itu lebih solid. Justru Anies Nasdem dan PKS itu masih ke Anies. Hmm. Sementara eh, Demokrat itu memang lebih cenderung ke Prabowo. Nah, hal-hal seperti ini yang memang semestinya menjadi catatan bagi partai politik untuk bisa menguatkan tadi ya, menguatkan figur tadi dan memang ada faktor partai di sini yang tidak boleh terlepas dari figur yang diusung tadi gitu. Hmm. Hmm. Saya ke Panus. Panus, apa sebenarnya strategi yang sedang dijalankan oleh PDIP pada saat ini? Karena seperti saya bilang tadi, sebenarnya kan kalau kita lihat survei cukup jelas lah, semua partai kan ingin bisa mendapatkan kemenangan dalam pemilu. Tapi saya yakin PDIP tentu punya strateginya sendiri mengapa sampai sekarang belum juga mengumumkan nama calon presidennya atau bakal calon presidennya. Sementara survei seakan sudah menentukan bagi PDIP begitu dari responden survei lah paling tidak sudah menentukan bagi PDIP siapa yang mereka inginkan sebagai calon atau bakal calon presiden dari PDIP, Pak Nus. Oh, seperti tadi yang kami sampaikan di awal, tentu kalau kami saat ini adalah kerja keras untuk pada sisa waktu masa pemerintahan Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf untuk menyelesaikan tugas-tugas penting yang harus dilakukan pada sisa waktu ini. Artinya kerja saja, itu yang penting, baik itu sebagai para
petugas partai, penugasan yang berada di eksekutif maupun yang di partai politik khususnya, kita kerja partai, kita lakukan tidak henti-hentinya. Dan tentu ini penilaian apakah itu untuk legislatif maupun calon presiden itu tidak hanya dilakukan pada saat kampanye. Tentu publik akan menilai itu secara menyeluruh. Jadi tidak ada istilahnya karena waktunya kita sempit atau katakanlah tidak ada waktu untuk turun kampanye karena memang saat ini belum waktunya kampanye. Ya yang bisa kita lakukan harus kita kerja dimanapun pada posisi apapun. Tentu itu adalah dinilai pula oleh para pemilih nanti kelak tahun 2024 bagaimana kinerjanya sehingga tidak menunggu saat atau waktunya kapan itu berkampanye. Jadi kita yang penting kalau menjawab pertanyaan tadi ya kita kerja sajalah. Yang penting kerja partai terus kita lakukan dan tidak henti-hentinya dan tentu itu harapannya bagi calon-calon presiden pun pada posisinya masing-masing ya bekerja saja dan itu tentu akan dinilai secara menyeluruh baik dari sejak dahulu awal mendapatkan posisi apakah itu mantan kepala daerah atau saat ini sedang menjabat itu semua akan di-track dinilai untuk ditentukan oleh rakyat kelak sudah pantaskah untuk memimpin demikian. Mas Habib masih bersama kami? Ya dong. Ya. Mas Habib, untuk tadi Anda mengatakan bahwa Prabowo belum sempat ini melakukan safari politik, tidak seperti periode sebelumnya di mana memang tidak sedang menjalankan tugas. Tapi di sisi lain sebelumnya justru banyak yang meragukan ruang untuk Anies Baswedan contohnya. Karena tidak lagi menjabat sehingga justru lebih sulit untuk menunjukkan kinerjanya, untuk meyakinkan melalui kinerja untuk memilih seorang Anies Baswedan. Nah sebaliknya saya mendengar alasannya jadi terbalik nih jadinya untuk Prabowo Subianto. Tidakkah justru dengan posisi yang saat ini dipegang oleh Pak Prabowo, safari politiknya memang tidak sempat, tapi ada ruang bagi Pak Prabowo untuk meyakinkan bahwa di dalam pemerintahan Prabowo bisa bekerja dengan baik, bisa mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat. Tidakkah seharusnya begitu, Pak Habib? Ya, jadi memang kami perlu sampaikan ya bahwa elektabilitas itu kan didukung oleh dua hal untuk seorang politisi. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah frekuensi pertemuan atau bahasa kita silaturahim dengan elemen-elemen di dalam masyarakat. Di satu sisi kita tahu ya Pak Prabowo kalau soal kinerja ya luar biasa, terutama di saat pandemi masyarakat melihat langsung bagaimana Pak Prabowo mendorong TNI untuk berperan aktif bantu pemerintah mengatasi pandemi, seperti misalnya pembangunan 25 rumah sakit lah, kemudian yang kapal rumah sakit dan sebagainya, itu diapresiasi secara positif oleh masyarakat dan tentu rentetan berikutnya adalah elektabilitas Pak Prabowo semakin baik. Yang kedua nggak bisa diabaikan juga soal silaturahim ini, soal frekuensi pertemuan-pertemuan ini. Nah, kami tentu akan maksimalkan kedua hal tersebut. Tidak ada yang dipinggirkan. Silaturahim penting ya untuk bukan hanya membangun komunikasi, supaya elemen-elemen masyarakat itu tahu bahwa Pak Prabowo memang masih bersama mereka ya, dan menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan lewat media saja. Banyak kan dalam komunikasi, kayak kemarin saya mendampingi Pak Prabowo nonton film misalnya ya. Itu kali masyarakat ya, dan hampir semua orang yang melihat berhenti menyapa ya, minta foto, hal-hal seperti itu. Jadi itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini yang masih belum maksimal gitu ya. Agak kurang Pak Prabowo ya. Dalam konteks ya, kalau orang mau menyebutnya gimmick, padahal kalau Pak Prabowo kemarin ya beneran mau nonton film ya kan, nonton film ketemu masyarakatnya. Hal-hal yang seperti itu tentu kita juga akan maksimalkan, dan ini waktunya masih cukup panjang ya,
Kalau dalam konteks tenaga, Pak Prabowo luar biasa ya. Beliau jauh lebih bugar dari saya yang sekitar 20 tahun lebih muda dari beliau ya. Jadi bisa maksimal lah. Jadi days di Kemenhan ya, weekend silaturahim. Nah itu saya pikir bisa maksimal ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib. Saya ke Bang Willy. Kalau mungkin Demokrat dan PKS juga sudah mulai bergerak juga untuk Anies, mungkin saja elektabilitas ini bisa akan meningkat. Benarkah begitu Bang Willy? Dan apakah sudah mulai bergerak nih ketiga partai bareng-bareng untuk Anies, atau sampai saat ini Nasdem masih bergerak sendiri? Ya, Bung Tim tentu sendiri, berdua dan bertiga itu memiliki efek daya angkut dan daya jelajah yang berbeda. Tapi sebuah situasi Bung Tim yang tidak bisa kita pungkiri sejauh ini, yang menjadi bunga di Pilpres 2024 itu namanya ya Anies Baswedan. Itulah yang ditunggu oleh rakyat, yang menjadi bintang di dalam Pilpres 2024 itu, yang selama ini ditanya-tanya, ini budak ini dapat tiket atau tidak, budak ini berangkat atau tidak, budak ini sampai dalam proses kontestasi atau tidak. Itu namanya Anies Baswedan. Maka kemudian begitu Anies memiliki kecukupan tiket, maka kemudian daya ledaknya akan berbeda, karena bunga ini yang sedang tumbuh. Jadi yang Bung Tim tanya bagaimana proses meningkatkan elektabilitasnya, ibarat bunga yang sedang mekar. Nah ini membutuhkan asupan nutrisi dan sinar matahari yang bertambah terus-menerus, dan ini yang proses bertumbuh berkembang. Dan itulah sebuah keyakinan kami untuk kemudian memajukan secara terus-menerus, Bung Tim ya. Jadi fase ini akan ada stepping stone secara kolektif bersama-sama, lalu kemudian baru terjadi sebuah efek bola salju untuk kemudian menuju kemenangan Anies di Pilpres 2024. Oke, kapan itu akan dicanangkan bersama-sama itu, Bang Willy? Sudah ada tanggal atau belum? Kalau tanggalnya nanti kita WA aja, Bung Tim. Kita tunggu undangannya kalau begitu. Politik butuh elemen surprise, tapi tidak jauh ya. Kita lihat nanti kalau hilal-hilalnya sudah mulai dekat, nanti kita halo-haloin, halo Bung Tim, kami akan deklarasi. Ditunggu kalau begitu, Bang Willy, undangannya nanti deklarasi dari ketiga partai koalisi ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini dalam pembahasan kami pada hari ini. Ada Mas Heran tadi dari Litbang Kompas, Pak Nus dari PDIP, Mas Habib dari Gerindra, dan juga ada Bang Willy dari Partai Nasdem. Salam sehat untuk Anda semua, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sekali lagi. Saudara, kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi terkait seorang bayi obesitas berusia 16 bulan yang berbobot 27 kg di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khusus. Informasi selengkapnya usai jeda.